Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhal asatidzah, Kiai Suhari Abu Fatih rahmatullah alaih, rahimahullah, hafizahullah ta'ala, Kiai Ismail Muhammad, Al-Ustadz Faiz, Al-Ustadz Rifai, Al-Ustadz Abbas, Ustazah Puji, Ustazah Nazlah dan Ustazah Dinda, hafizahumullahu ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Abna'i talabah, secara totalitas segala kesyukuran, sanjungan, varian sanjungan, pujian kita haturkan semata-mata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas setiap curahan nikmat karunia yang tak terhingga. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena Allah memilih kita ada di barisan orang-orang beriman. Kita bersyukur kepada Allah karena Allah Subhanahu wa ta'ala memilih kita sekalian ada di dalam kafilah kaum muslimin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita diberikan kemampuan untuk merajut ukhuwah, merajut kebersamaan, persatuan di dalam rangkaian untuk meninggikan kalimatnya, di dalam rangkaian untuk membela agamanya, dan di dalam cara kita hidup berbangsa dan bernegara. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita dipilih ada di dalam barisan kaum santri, kaum yang senantiasa memiliki janji suci untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi, kaum yang senantiasa mencintai ayat-ayat suci. Kita tidak sekedar beramai-ramai memperingati hari santri, tetapi kita beramai-ramai untuk menelaah ayat-ayat suci sekaligus berupaya untuk mengejawantahkan nilai-nilai ayat-ayat suci di dalam kehidupan kita sehari-hari. Salawat beserta salam senantiasa kita hadiahkan kepada pemimpin agung yang telah mencurahkan ragam keteladanan kepada sekalian kita umat manusia. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi pembimbing, untuk menjadi pembina umat manusia agar terbebas dari segala belenggu penjajahan, agar terbebas dari segala hal yang akan mengantarkan kepada kenistapaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah junjungan kita semua yang kelak tentu kita harapkan syafaatnya ketika kita kembali diberdirikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala fi yaumin la dhilla illa dhilluh, pada hari tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah, dan adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan izin Allah diberikan untuk menaungi umatnya
dengan syafaat al-kubra. Abna'i talabah a'azzani wa a'azzakumullah, berbahagialah kita bisa bersama-sama membersamai puluhan, ratusan, ribuan, bahkan mungkin jutaan di hari yang sama memperingati Hari Santri. Kita memaknainya bahwa ada sekian banyak umat Islam yang memperingati Hari Santri Nasional. Maknanya mereka merestui kaum santri untuk melejit setinggi-tingginya dengan mimpi-mimpi yang terindah, dengan cita-citanya yang telah ditambatkan di langit, mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memperingati Hari Santri maknanya adalah kita sesungguhnya sedang bersama dengan doa-doa kaum muslimin, bahwa kaum santri adalah kaum yang diharapkan untuk mengantarkan Islam dan kaum muslimin berjaya di masa-masa yang akan datang. Dan kita mulai dari sini. Kita mulai dari Pondok Pesantren Modern Al-Fatih Klaten ini dengan semangat dan kesadaran bahwa sesungguhnya kita tidak hanya ingin terdaftar sebagai santri, tetapi bagaimana kita benar-benar mewujudkan mentalitas santri yang diperingati hari ini sesungguhnya adalah bersama dengan semangat resolusi jihad yang dulu dikumandangkan oleh ayahanda kita, oleh gurunda kita, Kiai Haji Hashim Asy'ari. Abna'i talabah a'azzani wa a'azzakumullah, maka di kesempatan pagi yang cerah ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kiranya Allah senantiasa memberikan kekuatan, kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan kepada kita untuk menjadi bagian, walaupun barangkali bagian dari nuktah kecil, tetapi memiliki kontribusi yang nyata, memiliki peran yang nyata di dalam upaya untuk mengantarkan Islam semakin berjaya. Abna'i talabah, ada nasihat terutama kepada kita kaum santri, orang-orang yang senantiasa ingin memberikan nilai-nilai kemanfaatan bagi sekalian umat. Al-ilmu bitta'allumi wal barakatu bil khidmati wan naf'u bin nashri. Yang pertama, dan ini yang lebih ingin kita camkan di dalam masing-masing diri kita sebagai santri, al-ilmu bitta'allum, bahwa antum sekalian telah nyata terdaftar menjadi bagian dari kaum santri, yang itu artinya antum telah berjanji bagaimana bisa senantiasa berbekal dengan ilmu, dan ilmu itu akan didapatkan abna'i talabah bitta'allumi, dengan kesungguh-sungguhan di dalam belajar. Tidak sekedar kalian meninggalkan rumah jauh dari orang tua, tetapi sesampainya di pondok tidak menunjukkan bagaimana seharusnya kalian menjadi santri yang hakiki, menjadi santri yang sebenar-benarnya, yang punya semangat belajar, yang punya semangat untuk terus bertumbuh dan berkembang. Abna'i talabah, kita belajar kepada generasi salafun salih
Bahkan kita juga belajar kepada para pendiri negeri ini betapa sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang senantiasa punya semangat belajar tanpa henti. Mereka punya semangat untuk terus bertumbuh dan berkembang. Dan itulah yang sejatinya untuk terus kita kembangkan, yang sejatinya terus terwariskan kepada antum sekalian, abna'i talabah, anak-anak sekalian, para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu di antara yang dimaksud, hendaklah antum sekalian berusaha untuk bagaimana membanggakan kedua orang tua. Bagaimana antum berusaha untuk membanggakan para ustadz-ustadzah kalian, para guru-guru kalian. Dan itu ada ketika antum sungguh-sungguh di dalam belajar. Maka jangan pernah mengecewakan asatidzah. Jangan pelihara sikap dan sifat bermalas-malasan. Pagi hari sakit, siang ternyata sudah sehat, sorenya kembali sakit, malam ternyata sehat. Itu sesungguhnya adalah sesuatu yang tidak pantas menjadi bagian dari karakter dan sifat kaum santri. Abna'i talabah, kemarin ada pertanyaan, Ustadz, apakah ada kaitannya antara apa yang kita makan, antara apa yang kita konsumsi dengan cara kita untuk mendapatkan ilmu? Ustadz sampaikan, tentu saja ada. Apa yang masuk, yang kemudian menjadi darah daging kita, itu sesungguhnya akan banyak terdampak dari apa yang kita makan, dari apa yang kita minum. Maka termasuk sebagaimana diakui sebagian, misalnya saat makan di dapur, hati-hati dari mengambil lauk lebih. Benarkah itu halal? Jangan-jangan ia adalah sesuatu yang haram atau paling tidak syubhat, dan itu jelas sangat berpengaruh kepada bagaimana kecerdasan kalian. Maka ketika Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menjelaskan nasihatnya, lan tanalal ilma illa bisittah saumbika tafsilaha bibayan. Satu di antara modal bagi seorang pembelajar, satu di antara modal bagi orang yang senantiasa mencintai ilmu adalah zakat, kecerdasan. Dan ketika beliau menjelaskan tentang zakat, beliau kemudian mengutip ayat Allah, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Taatnya kita sesungguhnya ada hubungannya dengan cara kita untuk mendapatkan ilmu. Ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya erat kaitannya apakah kita layak untuk menerima ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Abna'i talabah, maka termasuk apa yang kita omongkan, apa yang kita lafadzkan dari lisan-lisan kita, ucapan-ucapan yang kotor, gemar untuk misuh-misuh, itu pun ya ada kaitannya di dalam cara kita untuk menerima ilmu dari Allah Subhanahu wa taala melalui wasilah asatidzah kita. Sehingga ya kita berusaha bagaimana sikap-sikap kita adalah sikap-sikap
yang mencerminkan bahwa kita adalah orang-orang yang mencintai ilmu. Maka juga Ustadz sedih kalau mendengar ada santri meremehkan sebagian di antara asatid ketika sedang mengajar. Seharusnya mengikuti KBM, tetapi yang masuk ke dalam kelas hanya segelintir anak, hanya segelintir santri. Ustadz sedih kalau ternyata ada di antara asatidzah yang dalam tanda kutip kurang dianggap. Ustadz sedih kalau mendengar ada kecerdikan yang ternyata disalahgunakan. Cerdik karena ternyata asramanya benar dikunci pintunya, tetapi ternyata jendelanya tidak dikunci. Yang kemudian dari jendelalah keluar masuk asrama untuk membolos dari KBM. Syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa akhbarani bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah, pernah mengadu kepada gurunya Imam Waqi' tentang susahnya menghafal. Padahal kita tahu Imam Asy-Syafi'i usia 7 tahun beliau sudah selesai hafalan Al-Qur'annya secara mutqin. Tetapi suatu waktu beliau merasakan ada sesuatu yang hilang dari dirinya. Ada sesuatu yang beliau rasakan, kesulitan menghafal. Dan ternyata nasihat sang guru untuk kiranya meninggalkan maksiat. Karena sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya. Ternyata cahaya Allah tidak Allah berikan kepada orang yang berlaku maksiat. Termasuk di antara bermaksiat tentunya adalah meremehkan guru, meremehkan asatidzah, mengecewakan asatidzah, mengecewakan kedua orang tua. Ini hendaknya jauh dari karakter, dari kepribadian kita kaum santri. Maka Ustadz mengharap sejak hari ini dan seterusnya kembali kita terus perbaiki bagaimana sifat, karakter, kepribadian kita. Sebagaimana pembelajaran bagi kita tentu memang tidak sebatas transfer knowledge, tidak sebatas mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi bahkan agenda kita pagi ini adalah bagian di antara pembinaan, bagian di antara pendidikan, bahkan termasuk lomba-lomba yang antum selenggarakan. Itu sesungguhnya di antara hal yang membuat hati Ustadz itu bangga, membuat hati Ustadz itu bahagia. Karena ternyata sesungguhnya ada sebagian di antara antum yang melampaui kecerdasan dari keumuman para santri. Dan itu hendaknya menjadi teladan bagi yang lain, bagaimana menelaah ayat-ayat suci, menelaah kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, menelaah bait-bait syair yang diwariskan oleh para ulama. Dan sekali lagi, hal-hal yang mencederai nilai-nilai kesantrian hendaknya kita jauhkan dari kita sekalian sebagai kaum santri. Menyambung kepada yang kedua, yang hendaknya menjadi motivasi bagi kalian untuk terutama di masa-masa yang akan datang, al-barakatu bil khidmah, bahwa antum nantinya harus punya semangat untuk mengabdi, punya semangat untuk berkhidmah, termasuk yang sering diingatkan, yang sering disampaikan, diimpikan bahwa pondok pesantren modern Al-Fatih ke depan adalah pondok yang
sama sekali tidak memungut biaya dari santri-santri yang belajar. Bahkan kalau bisa memberikan sangu kepada para santri yang belajar di dalamnya. Dan itu ada ketika kita bahu-membahu menurut profesi dan keahlian antum masing-masing di masa-masa yang akan datang. Dan semuanya tentu dengan semangat berkhidmat, dengan semangat mengabdi di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekaligus tentu kita berharap ilmu yang kita timba, ilmu yang kita dapatkan, salah satunya di pondok pesantren yang kita cintai ini, sesungguhnya akan menjadi ilmu yang nafi. Sebagaimana bagian di antara bait doa-doa kita, agar Allah kiranya memberikan ilmu yang nafi kepada kita. Ternyata bagian di antara cara untuk mendapatkan nafi'nya ilmu ketika kita punya semangat untuk mengajarkan, untuk mengamalkan dan mengajarkan kepada sekalian umat. Inilah yang sejatinya untuk terus menjadi pelecut semangat bagi antum sekalian, dan termasuk di dalam memaknai Hari Santri Nasional. Betapa sekali lagi sesungguhnya kita sedang dibersamai oleh doa-doa terindah, oleh munajat-munajat kaum muslimin, bahwa sesungguhnya di pundak antum sekalian, di pundak kita sekalian kaum santri, harapan besar umat di masa-masa yang akan datang, agar Islam semakin dirasakan kemanfaatannya oleh segenap umat manusia dunia. Allahumma amin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.